kabar semuanya? Tentu semua saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali Komsos menapa Anda? Saya Romi Inonak BRP dalam ajang Komsos Traveling. Tentu ada hal menarik dan hari ini kesempatan yang sangat istimewa. Mengapa tidak saya ditemani oleh bidadari-bidadari cilik dari SMA K Surya Atambua. Apa kabar? Baik. Halus sekali suaranya. Ya, inilah orang-orang yang boleh dikatakan punya sesuatu yang lebih. Apa itu? Tentu kita akan tahu lebih lanjut dan kita akan mengetahui seperti apa sosok-sosok yang sekarang lagi ada di hadapan kita. Di samping kiri saya ada Tiara Renata Effendi. Apa kabar Tiara? I'm good. Thank Wah. you for asking. Wah. How about you? I'm fine and you? Always? Yes, I'm very good. Wah, ini saya jadi gugup bahasa Inggris ini. Setelah itu ada Keisha Putri Novitawati. Apa kabar? Baik. Oh ya, Keisha Putri apa kabar? Baik. Saya dapat cerita kalau ini pindahan dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara, Jakarta Barat. Betul banget. Jauh sekali ini. Ya, Apakah ini tidak salah datang ke sini? tidak salah. Tahan dulu ya sebentar. Ada juga Aurelia Efrasia Pereira. Apa kabar Aurelia? Baik. Ini sebagai ketua OSIS Ya. SMAK Surya Atambua. Kita akan tahu seperti apa sosok-sosok ini. Saya akan melangkah pertama dari yang paling ujung ada Putri, sapaan Putri. Betul. Putri, saya tuh sangat ingin tahu. Saya dapat cerita sedikit, ada bocoran-bocoran. Katanya Putri ini ternyata jauh dari Bekasi. Bekasi. Kenapa sampai tiba di sini? Alasannya nih agak sulit untuk diterima sebenarnya. Harus diterima. Sulit tapi bisa diterima. Itu seperti apa ceritanya? Awalnya itu jujur atas kemauan orang tua. Mm-mm. Karena orang tua dapat informasi kalau sekolah ini tuh bagus, terus menerapkan disiplin, terus pokoknya mendidik siswanya dengan sangat baik. Jadi tahu itu dari orang tua. Dari orang tua. Orang tua tahu dapat tidak kalau Atambua itu jauh? tahu. Hanya orang tua juga belum pernah sama sekali ke sini. Jadi betul-betul, belum sama sekali ke sini, tapi Betul. tahu harus ke sini. Ya, sama-sama pengalaman pertama datang ke sini. Pernah gugup atau merasa menolak sedikit saja, mama ini terlalu jauh, saya tidak mau. Pernah? tidak? Pernah satu kali. Satu kali? Ya. Bukan berkali-kali toh? Bukan. Ya, lalu ketika tiba menginjakan kaki pertama kali di gerbang ini, apa yang waktu itu masih ingat dalam pikiran? Kaget, senang, atau mau minta pulang? Kaget. Kami semua kaget karena belum ada yang pernah ke Atambua, apalagi banyak perbedaan. Mulai dari cuaca, Mm-mm. terus adat kebiasaan dan lingkungannya juga berbeda jauh dari yang di sana. Iya, berbeda jauh tapi datang ke sini. Ya. Ini kalau kata ketua OSIS bagaimana ketua OSIS? Aurelia ketika mungkin diberi kepercayaan seperti ini sebagai ketua OSIS dan tadi Putri itu katakan bahwa sedikit kaget ketika tiba. Anak juga kaget ketika terpilih jadi ketua OSIS. Kaget. Alasannya apa itu? Karena tidak menyangka bakal dipilih menjadi ketua OSIS. Pemilihan itu apakah secara aklamasi atau kok pakai betul-betul pemilihan pakai gaya apa? Surat suara begitu? Ya, pakai surat suara. Itu menang berapa suara? Itu hari kayaknya sekitar 27-an. Itu karena perwakilan dari tiap kelas. Jadi perwakilan dari tiap Iya. kelas. Tidak semua Kaget dipilih. terpilih waktu itu? Rasanya kaget, senang karena bisa jadi ketua OSIS, bisa dipercayakan menjadi ketua OSIS. Ini orang pertama deh sama Surya ini. Ini orang satu-satunya orang nomor satu. Ya betul, kalau ketika ditanya siapa ketua OSIS kan bisa begitu. Pasti yang harus tampil itu adalah Aurelia. Aurelia, bagaimana tugas-tugas selama yang dilakukan? Yang pertama pasti bisa dengan baik mengkoordinir anggota-anggota OSIS yang lain, bisa menjalankan tugas dengan baik seperti mengontrol kebersihan pagi hari, baca pengumuman pada siang hari, terus juga pada kegiatan-kegiatan atau acara-acara besar. Berarti betul-betul selalu punya peran penting. Ya. Ini orang penting ini dia. Ini jadi gugup saya, jadi gugup ini. Ya, sahabat Komsos memang mereka dibekali dengan hal-hal yang menarik, diberi kepercayaan seperti kata Aurelia. Dan saya ingin tahu juga ada satu sosok yang saya dapat cerita pernah mengikuti lomba debat atau lomba apa pidato bahasa Inggris tingkat provinsi tidak salah di Pos Kupang. Benar demikian Tiara? Yes, Tapi yang that's bahasa right. Inggris saya tidak tahu. Tiara,
diceritakan kenapa sampai terpilih menjadi ya perwakilan untuk SMA Surya Atambua. Pakai bahasa Inggris. Sedikit ya, supaya kan keluar tahu nih. Bagaimana menyetujui ini Aurel dan Boleh Putri? banget, lebih keren. Oh, lebih Bisa, keren. bisa. Ayo, cobalah teman-teman ingin tahu nih seperti apa? Apa betul tidak bahasa Inggrisnya oke atau tidak? Ya, coba. At first, when I get into the school, waktu itu sebelum pembagian jurusan itu masih fine. Setelah pembagian jurusan itu waktu pertama kali saya ikut kegiatan lomba-lomba itu, apalagi yang pidato, itu pas ulang tahun sekolah pada saat itu di Snatalis. Ada beberapa kegiatan lomba yang terdapat di situ. Salah satunya itu speech of English. Terus? Dan itu saya terpilih. Itu juga bukan karena apa ya, kayak kamu saja itu, karena tidak ada yang mau ikut jadi kamu saja. Jadi dari situ kadang dong bilang Tiara bisa berbicara dengan berbahasa Inggris fluently. She's the one. Saya juga bisa. Oh, Emang Putri bisa toh? Bisa, Bisa. cuma kami sembunyi-sembunyi ya. Ketika ikut kegiatan lomba itu memang ada sedikit gugup, deg-degan atau betul-betul saya siap maju begitu. waktu pertama kali pemilihan itu tuh Heeh. agak shock juga, soalnya tiba-tiba waktu itu cuman Memang bisa terjadi itu. sementara pelajaran seperti biasa, terus waktu itu pelajaran sastra Inggris. Mm-mm. And then my teacher asked me a favor. She said, "Come here, come here. You want to get into this event or no? What kind of event? It's a speech English that the Compass company from Kupang has opened it for us Wow. from all of the province in this Nusa Tenggara." Mm-mm. And then I said, oh, Itu terjemahan. bagaimana ini? Tiba-tiba Ya ini ada penerjemahan, ada translator ayo. tiba-tiba gurunya tuh kasih tahu kalau sini ada event nih, bakal dibuka lomba pidato bahasa Inggris, dan lomba pidatonya tuh diadain di seluruh Hebat provinsi anak di sama Nusa Surya Tenggara nih. Timur. Ada yang bisa ada yang terjemahan, terjemahkan. Saya hanya mengarahkan saja. Jadi ketika ikut apa yang paling berkesan, yang betul-betul membuat Tiara itu terlalu ingat, wah ini nih yang buat saya bla bla bla. Yang membuat saya terkesan itu, kalau boleh jujur, Jujur saja lah, ayo jujur. dari perkataan guru agama saya yang soal satu bacaan yang Allah telah memberikan talenta-talenta kepada murid-muridnya, dan itu harus dikembangkan. Dan kalau tidak dikembangkan, itu talenta akan ditarik kembali. Saya berpikir, daripada saya tidak berguna, ikut saja, ini lumayan juga hadiah. Jadi sudah semenjak itu, I had make my choice that I am from Catholic Senior High School, Surya of Atambua. I will present for everyone. I will show them that saya, Tiara Effendi, dari SMA Katolik Surya, juga satu dari antara mereka. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini nih. Ternyata hebat sekali bahasa Inggris. Saya juga tidak mau kalah. Oke, baby. Tiara, betul. Memang kalau ikut event-event besar itu tidak semua orang bisa. Ini boleh bikin sebuah talenta, satu karunia. Jadi Putri, betul ya, ini sebuah talenta, sebuah karunia. Betul Putri, pernahkah terbayang dalam pikiran bahwa suatu waktu datang ke sini, mungkin pernah tidak terbang seperti itu? Tidak pernah sih, dulu hanya kalau lihat di internet mungkin yang terkenal nih Labuan Bajo. Lihat Labuan Bajo pasti lihat kayak, Aduh, Atambua terkenal juga. Dosis terkenal nih. Terus? itu dulu ngeliat bagus banget, tapi ngerasa kayak nggak mungkin, itu terlalu jauh. Tapi akhirnya pas datang sini, wah bisa datang ke provinsi Nusa Tenggara Timur. Khususnya Atambua. Mm-mm. Putri, ini perbatasan RI RDTL nih. Betul. Ini penting toh, ketua OSIS. Betul, memang sahabat Komsos, kalau kita berbicara soal talenta tadi kata Tiara, itu harus dikembangkan dan harus ada satu semangat seperti yang tadi Putri katakan. Kalau waktu itu kalau dia tidak punya niat, kalau tidak punya semangat, mungkin tidak menginjakan kaki di Atambua. Dan juga ada dari ketua OSIS nih. Ini suatu tanggung jawab. Saya ingin tanya bertiga nih, salah satu menjawab ketua OSIS. Ketika Anda diberi tanggung jawab lebih besar lagi nanti ketika tamat dari sini, bersedia tidak? Bersedia? Betul tidak keberatan? Tidak. Apa yang didapat dari kepercayaan ketika menjadi ketua OSIS?
Karena kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi, juga bisa belajar untuk memegang kepercayaan orang, bisa lebih bertanggung jawab lagi. Dan itu betul-betul merasakan. Tadi Romo Iya, sempat dengar itu ada pengumuman, ada Iya. absen segala macam, ada ketua OSIS. Tidak kecewa kan Anda diberi tanggung jawab seperti itu? Menyesal tidak? Tidak. Tiara. Sopan sekali Tiara. Ternyata mereka tidak menyesal. Kenapa? Karena ini ingat ya, ini satu kesempatan yang istimewa. Orang bilang masa muda itu masa yang paling indah, terlebih di bangku pendidikan. Ini tidak mungkin terulang kembali. Cuma kita mengenang lagi, pernah saya begini. Tiara, apa mimpimu ke depan? Apa mimpimu? About a dream, Yes. there's a lot in my mind. Maybe I wanna be hakim, What's that? but hakim, Oh ya, Lawyer. hakim. yes. But there's still something that menjadi halangan begitu. Mungkin dari jurusan, saya rasa kayak agak berat juga ya. Kalau sekarang kan sudah bisa. Berat begitu apanya? ya. Soalnya kan saya bahas. Ini masih muda, umur 12 tahun. Sorry. 16. Umur 16 tahun. Kan kata Putri tadi kan harus punya optimisme. Kata Aureta itu harus punya semangat tanggung jawab. Tiara bagaimana? Ayo, Saya bisa bertanggung jawab. Saya juga punya semangat. semangat apa itu? Semangat untuk berambisi dan berpartisipasi lagi ke depannya dalam kegiatan-kegiatan yang lebih Betul. bergengsi. Betul toh? Ternyata betul. Semangat muda harus dibangun terus nih. Kalau Aurel bagaimana? Apa mimpi Aurel ke depan? Mungkin ke depan mau masuk di dunia perkuliahan, Perkuliahan, terus bisa jadi dokter, ya. bisa membantu melayani orang-orang dan masyarakat. Tolong kasih resep ya dokter. Kita masuk situ gratis. Ya, oh ya. Kata Tiara gratis nih. Ya, ini hari ini menjadi catatan nih. Tapi senang juga kalau hari ini bertiga bisa datang di satu acara yang bagi kami ini acara-acara perdana untuk Komsos. Berarti Anda bertiga menjadi tamu pertama. Wow, iya benar. Kami bisa berjalan kemana-mana dan sekolah yang pertama dikunjungi itu adalah SMAK Surya Atengguh. Bangga tidak ini? Bangga. Very well. Suatu kehormatan. Ya kehormatan lah. Nanti ini kirim ke Putri, kirim ke Mama, kirim link ya. Mama jangan Bisa, lupa ini Putri lah masuk TV Komsos nih ya. Roma ingin tahu juga sebenarnya kegiatan-kegiatan harian Aurel sebagai ketua OSIS, akadnya ada ekskul itu juga masih di bawah bimbingan atau selalu dipantau juga begitu? Dari guru. Jadi eskol tuh punya kayak semacam pembina ekstrakurikuler begitu yang akan ditangani oleh guru. Jadi masing-masing guru tuh punya peran masing-masing di dalam satu ekstrakurikuler. Jadi ketua OSIS tetap punya peran juga mendampingi, melihat Ya. teman-teman. Orang penting semua ini berarti ya. Ya Putri ini harus lihat ketua OSIS nih. Ini orang nomor 1 nih untuk tingkatan teman-teman. Tapi tadi dikatakan bahwa kekeluargaan, persahabatan kata Romo Benyamin ketika bincang-bincang ringan itu menjadi nomor 1 membangun komunitas tanpa melihat sebuah perbedaan. Dan sahabat Komsos, memang betul bahwa SMAK Surya Atengguh ini mencetak begitu banyak prestasi. Terlebih anak-anak yang punya kemampuan, bagaimana diberi kepercayaan, seperti Tiara yang luar biasa. Saya kalau omnitas saya gugup, Tiara saya tidak mampu nih. Ini buat saya jadi gugup bagaimana ini? Ini sudah ganti bahasa. Dan Putri, walau dia bilang dari jauh-jauh dari Jawa, ternyata Anda tidak salah memilih berarti. Tidak. Tadi saya dengar katanya sudah merasa at home. Lumayan. Kapan pulang kembali ke rumah? Lulus lanjut perkuliahan di luar NTT. Ingatlah alma matermu ya nanti. Siap. Ya. Nah, Aurel, ini pengalaman pertama kita berjumpa dan Aurel ingin titip pesan apa untuk teman-teman? Bagaimana sebagai generasi penerus bangsa, gereja, dan apa yang akan mau titipkan sebagai kaula muda? Tetap semangat, jangan putus asa. Ingat masa depan kita masih panjang. Jadi jangan sia-siakan masa depan. Jangan sia-siakan. Kalau Putri, mungkin mau titip salam untuk mama yang di jauh? Kalau titip salam mungkin nanti pribadi Oh aja. ya, pribadi. Untuk teman-teman mau apa Untuk sebenarnya? teman-teman, mungkin yang mau saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya,
jarak itu tidak akan membatasi impian kita. Kayak saya awalnya saya datang ke sini memang bukan karena kemauan saya. Memang kadang kita orang tua itu mengarahkan sesuatu yang baik ke kita. Jadi kita bisa mulai optimis menjalankan impian kita tapi diikuti oleh bimbingan orang tua. Jadi jangan patah semangat kalau orang tua kalian mungkin arahin sesuatu yang di luar kemauan kalian, mungkin nanti ujungnya itu ada hal baik yang kalian terima dari itu. Jadi tetap optimis, jangan pernah pesimis walaupun kayak saya datang dari Jakarta ke NTT, Semangat. tetap semangat. Semuanya tidak akan menghalangi mimpi kalian. Ini kayaknya penegasan yang sangat-sangat boleh bilang apa ya, tidak ada kata-kata lagi saya. Iya, ini betul-betul sangat menguatkan. Jadi teman-teman itu apa dia yang sampaikan, tidak boleh patah semangat, tetap optimis, dan juga hal-hal positif perlu dibangun. Karena betul generasi muda itu adalah generasi penerus yang harus betul-betul handal lewat kemampuan. Kalau Tiara bagaimana? Apa pesanan? My message for everyone is tetap menaruh harapan seperti yang tadi kakak sudah bilang. Oh, ini kakak ini? Kakak. Tapi kelihatannya kalau ini lebih dari bawah kayaknya tadi nih. Ini kakak ini. Oh, ini adik. Ini adik. Adik tolong dengar kakak ya. Apa pesanan? Tetap terus bermimpi karena semua itu berawal dari impian yang menjadi kenyataan. Seperti apa yang saya bawakan pada pidato saya sebelumnya tentang pemilih pemula, young voters. They are not just the future, they are an integral part of the present. Mereka benar-benar akan membawa perubahan bagi negara kita di masa depan nanti. Jadi, jangan malu-malu. Coba dulu. Jangan malu-malu, kata Tiara, coba dulu. Ini penting sekali kata-kata ini, jangan malu-malu. Tapi apa? Coba dulu. Ya, betul sekali kata Tiara. Dan juga Aurel dan Putri, terima kasih sempat menyita waktu di kelas. Mohon dimaafkan. Dan ini kesempatan yang sangat spesial, dan semoga lewat kehadiran rekan bertiga ini memotivasi teman-teman muda yang melakukan pendidikan. Tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena apa? Apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan masa depan. Semangat selalu dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Aurel, Putri. Terima kasih.